Halo, saya Ivana Lahia, mahasiswi semester 4 Universitas Samratulangi, jurusan manajemen. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai subkultur dalam perilaku konsumen. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai apa saja yang termasuk dalam subkultur. Subkultur meliputi kepercayaan, nilai, kebiasaan yang ada pada kelompok tertentu dalam suatu kelompok sosial yang sama. Subkultur juga dapat diartikan sebagai sebuah perbedaan yang terlihat dan dapat diidentifikasi di dalam sebuah masyarakat yang besar, seperti subkultur etnis dan ras, stereotipe subkultur, subkultur keagamaan, unit keluarga dan subkultur umur, dan subkultur berbasis tempat. Masing-masing dari subkultur budaya tersebut sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, subkultur etnis dan ras. Etnis adalah sebuah himpunan manusia yang dipersatukan oleh sebuah kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, bahkan peran dan fungsi tertentu. Sedangkan ras adalah sehimpunan manusia dari suatu masyarakat yang dicirikan oleh kombinasi karakteristik fisik, genetika, atau keturunan yang membedakannya dengan kelompok yang lain. Setiap orang pasti punya etnis dan ras yang berbeda-beda. Etnis dan ras ini pastinya mempengaruhi setiap individu dan tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen nantinya. Contohnya, di Jogja dalam industri kuliner, terdapat banyak restoran dengan menu makanan khas seperti masakan Manado, ikan bakar Makassar, mie Aceh, masakan Timur, bahkan masakan Korea. Jepang juga ikut meramaikan industri kuliner di Jogja. Mayoritas pengunjung sebagian besar adalah masyarakat dari daerah tersebut. Namun, makanan daerah tersebut juga populer di kalangan konsumen luar. Hal ini disebabkan oleh karena rasa makanan tersebut dapat mudah diterima oleh lidah konsumen luar. Dengan membawa keunikan suatu etnik tertentu pada sebuah produk, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mencoba produk. Selanjutnya, apa itu stereotipe subkultur? Stereotip adalah diartikan sebagai penilaian terhadap seseorang yang hanya atas anggapan terhadap kelompok, di mana orang tersebut dapat dikelompokkan. Stereotip sendiri bisa berupa prasangka positif dan juga negatif, dan terkadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Namun, sebagian besar beranggapan bahwa segala bentuk stereotip adalah negatif. Dampak dari stereotip yaitu, yang pertama dapat menggambarkan suatu kondisi kelompok tertentu, kedua dapat memberikan dan membentuk citra kepada kelompok, ketiga dapat membantu seseorang dari suatu kelompok untuk mulai bersikap terhadap kelompok lainnya. Yang keempat, dalam stereotip itu sendiri kita dapat menilai keadaan dari suatu kelompok. Pada dasarnya, stereotip ini bisa menyebar atau disebarkan oleh seorang individu, sehingga individu lainnya ikut terpengaruh oleh sikap tersebut, dan sikap ini biasanya lebih condong ke arah negatif. Misalnya, si A ingin membeli produk C. Ketika dia melihat komposisi produk tersebut ternyata mengandung pewarna makanan dan pengawet, meskipun bahan itu diperbolehkan, namun dia takut terhadap bahan tersebut dan merasa akan berbahaya jika dikonsumsi, sehingga ia menghindari produk itu dan memunculkan rasa stereotip dan mempengaruhi perilaku konsumen lainnya. Apa itu subkultur agama? Agama merupakan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Hampir sebagian besar manusia yang hidup di dunia ini umumnya memeluk salah satu agama. Agama resmi yang dianut oleh penduduk Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Konsumen Muslim akan memilih dan mengkonsumsi makanan halal. Ketentuan makanan halal dalam ajaran Islam sangat mempengaruhi semua konsumen Muslim dalam menentukan makanan yang dikonsumsinya. Sama seperti umat Nasrani, baik Kristen Protestan maupun Katolik merayakan Natal. Pada saat perayaan Natal tersebut, terdapat tradisi untuk memberikan hadiah kepada orang yang disayangi, seperti keluarga dan teman.
Oleh karena itu, konsumen yang menganut agama ini membeli berbagai macam barang yang dijadikan hadiah ketika mendekati perayaan Natal. Dalam ajaran Buddha juga terdapat keyakinan bahwa umat Buddha harus menjadi seorang vegetarian. Vegetarian merupakan salah satu jenis perilaku konsumen dalam menentukan asupan makanan yang dikonsumsi. Seorang yang vegetarian memilih untuk tidak mengkonsumsi pangan yang berasal dari hewan. Vegetarian lebih memilih untuk mengkonsumsi pangan yang berasal dari tumbuhan. Jika dalam ajaran agama Buddha, terdapat ajaran mengenai tidak boleh makan daging atau vegetarian. Di dalam ajaran agama Hindu, terdapat ajaran mengenai pelanggaran untuk memakan daging sapi, karena disebabkan bahwa hewan sapi adalah binatang yang suci. Selanjutnya, subkultur keluarga. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Contoh pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen, yaitu ketika anak ingin membeli mobil. Pastinya di dalam sebuah keluarga menyarankan membeli mobil A karena mungkin keluarga tersebut sudah memiliki mobil tersebut. Contoh yang kedua, ketika seorang anak yang akan membeli sebuah barang seperti sepatu, handphone, laptop, dan lain-lain, akan menanyakan pendapat kedua orang tuanya tentang barang mana yang harus dipilih. Selanjutnya, subkultur usia. Salah satu temuan utama mengenai generasi tua adalah bahwa mereka merupakan konsumen yang teliti, cenderung tidak menghadapi resiko berbuat salah karena bertindak cepat. Dalam kenyataannya, semakin tinggi resiko yang dirasakan, semakin kurang generasi tua mencoba suatu produk. Biasanya, orang membelikan barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia. Pembelian dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, sehingga pemasar perlu memperhatikan perubahan minat pembelian yang berhubungan dengan daur siklus hidup manusia. Misalnya, yang pertama, anak-anak umur 5-11 tahun cenderung memperhatikan dan membeli makanan atau produk yang masuk usia mereka seperti permen, lollipop, kelereng, dan lain-lain. Yang kedua, remaja usia 12-25 tahun. Seperti akan tertarik pada dunia game, membeli produk-produk kekinian, dan lain-lain. Kemudian dewasa pada umur 26-45 tahun. Cenderung tertarik pada pembelian mobil, rumah, saham, dan lain-lain. Yang terakhir, lansia yang berusia 46 tahun ke atas cenderung sudah jarang tertarik kepada produk dan lebih tertarik ke pakaian, dan biasanya di usia ini cenderung orang-orangnya mulai menghindari makanan-makanan manis dan berlemak. Yang terakhir, subkultur berbasis tempat. Seseorang yang di wilayah berbeda biasanya akan diidentifikasi dengan ciri-ciri fisik dan perilaku tertentu. Dan di setiap wilayah yang berbeda memiliki cita rasa dan kegemaran yang berbeda terhadap suatu benda, misalnya selera makan, pakaian, dan lain sebagainya. Contohnya, warga di daerah bagian Manado lebih menyukai makanan pedas dibandingkan warga di daerah Jawa Tengah yang cenderung menyukai masakan manis. Sekian pembahasan dari saya, semoga video tersebut bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.